diminta untuk mengklarifikasi tentang adanya laporan tersebut. Tetapi yang hadir pada saat itu adalah 10 ya. Ada 10 yang hadir. Kami kemarin sudah menyampaikan dari ke-10 tersebut, termasuk di dalamnya ada Gubernur DKI Jakarta, kemudian Wali Kota, Kepala Biro Hukum daripada Pemprov DKI Jakarta, juga ada camat, ada ketua RT, ada ketua RW, dan lurah. Tetapi lurahnya kita agak tunda karena kemarin memang kita dalam rangka pemeriksaan ini kita lakukan kegiatan protokol kesehatan. Ini memang SOP daripada kepolisian bahwa setiap ada siapapun akan kita lakukan pemeriksaan, baik itu dalam masa penyelidikan maupun penyidikan. Protokolnya harus dengan menggunakan swab antigen untuk bisa mengetahui apakah yang akan kita lakukan pemeriksaan ini memang negatif COVID. Di masa pandemi COVID-19 ini memang seperti itu. Ada satu kemarin, salah seorang lurah yang positif, kemudian kita rujuk ke rumah sakit Polri dalam hal ini ya, untuk dilakukan tindak lanjut. Nah, sekarang masih berproses di sana, isolasi. Kemudian hari ini kita rencanakan ada 6 yang akan kita lakukan pemanggilan ya, untuk undangan klarifikasi. Yang pertama adalah saksi Mika sendiri yang kemarin tidak bisa hadir. Kemudian ada supir dari tenda, karena ini kan kita bagi menjadi beberapa elemen ya. Yang pertama masalah perlengkapan, kemudian juga ada kepanitiaan di sini akan kita undang, dan juga ada beberapa saksi-saksi yang lain, saksi ahli termasuk di dalamnya rencana kita ini. Kemudian ada dari perlengkapan ini ada supir tenda, terus kena tenda, pegawai tenda. Juga ada ketua panitia yang akan kita undang untuk klarifikasi. Terakhir adalah saksi ahli, ya, ahli pidana. Kemungkinan masih ada beberapa saksi ahli lagi tidak ke depan akan kita lakukan undangan untuk klarifikasi untuk melengkapi kelengkapan kita dalam penyelidikan ini. Dari ke-6 ini yang bisa hadir adalah 4. Ada 2 yang memang tidak bisa hadir dengan melayangkan surat, seperti sopir tenda ini, inisialnya adalah KF. Jadi ada surat sakit yang bersangkutan tidak bisa hadir memenuhi undangan daripada penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian satu lagi adalah saksi nikah. Lain saksi nikah tidak bisa hadir. Kalau saksi yang tadi tenda itu adalah dia masih ada di luar daerah. Saksi nikahnya tidak bisa hadir. Ini karena ada surat pemberitahuan sakit dari dokter. Keempat sekarang sedang kita lakukan pemeriksaan ya, karena masih masuk dalam tahap penyelidikan dalam hal ini. Nanti rencana tindak lanjut kita besok kemungkinan kita akan memanggil beberapa saksi ahli lagi yang lain ya, untuk kelengkapan. Nanti setelah sudah lengkap semuanya baru kita akan rencanakan gelar perkara awal untuk bisa menentukan apakah ini bisa naik ke penyelidikan, ke penyidikan. Ya, ini mungkin dari saya awalnya teman-teman. Rizik Syihab apakah juga akan dipanggil selaku pemanggilan terhadap saudara MS, terus kemudian gubernur dipanggil berlebihan atau tidak, dan kemudian yang ketiga rekan-rekan sekalian. Jadi saya jelaskan dulu ya, saat ini itu kapasitasnya adalah klarifikasi, sehingga belum ada panggilan yang sifatnya masuk ke dalam penyidikan. Jadi semuanya ini masih mengklarifikasikan sifatnya. Nah, terus kemudian kapan akan dipanggil lagi? Karena beberapa hal terkait dengan masalah kesehatan, seperti lurah untuk menyangkut masalah kesehatan, terus kemudian ketua panitia juga menyangkut masalah kesehatan. Kita berharap yang bersangkutan segera sembuh sehingga bisa dijadwalkan ulang. Karena sakit kita belum bisa memastikan kapan yang bersangkutan itu bisa sembuh dan siap untuk diperiksa. Karena pertanyaan pertama biasanya apakah saudara dalam keadaan sehat. Kalau memang sakit tidak bisa diperiksa, kita akan agendakan ulang. Pertanyaan yang kedua,
tadi mungkin juga banyak beredar apakah pemeriksaan Bapak Anies itu dianggap berlebihan. Rekan-rekan sekalian, perlu dicapai pengertian yang sama dulu nih. Tidak semua orang yang dipanggil itu kemudian menjadi tersangka. Kesannya kalau dipanggil polisi kok kemudian dikriminalisasi dan lain sebagainya. Ini pemahamannya samakan dulu nih. Tidak langsung orang diklarifikasi oleh pihak kepolisian atau penyidik kemudian berpotensi dia menjadi tersangka. Jadi berlebihannya di mana? Yang kedua, tahapan ini kan masih tahapan klarifikasi. Yang disidik, yang rencananya sidik itu apa pasalnya? Pasalnya adalah pasal 93 yang di Undang-Undang tentang kekarantinaan. Kekarantinaan sangat bergantung kepada status daerah. Kalau status daerahnya tidak dalam PSBB, tidak dalam situasi di karantina, maka undang-undang itu tidak dapat diterapkan. Dia mengatur tentang kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan kesehatan terdiri dari beberapa banyak. Ada isolasi rumah, ada isolasi rumah sakit, ada banyak. Salah satunya adalah PSBB. Siapa yang bisa menjawab ini? Salah satunya yang bisa menjawab adalah gubernur. Yang menentukan dengan izin pemerintah pusat, menentukan kita mau memastikan kondisi di Jakarta ini statusnya apa pada saat kegiatan itu dilangsungkan. Siapa yang bisa menjawab ini? Salah satunya adalah gubernur. Untuk itulah maka gubernur dimintai klarifikasinya. Dasar hukumnya, dasar pertimbangannya, upayanya, dan lain sebagainya. Ini jadi jangan semata-mata ada anggapan bahwa mau ada kriminalisasi dan lain sebagainya. Ini masih tahap klarifikasi. Klarifikasi tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu ujungnya menentukan ada atau tidak ada pidananya. Ini masih jauh tahapannya, masih berlanjut dulu. Makanya sehingga diresponnya seolah-olah, padahal itu masih jauh tahapan itu, kita masih baru melangkah. Baru 1 hari kemarin, besok, kemudian dalam waktu dekat akan ada agenda pemeriksaan ulang. Nah setelah itu baru kita lakukan gelar perkara sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Habib. Terjawab ya?